Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dari TK Pertiwi Kelanganan Kabupaten Cirebon, CGP Angkatan 1052 Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 3.1 keterampilan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Dalam koneksi antar materi kali ini, hubungannya antara materi sebelumnya yaitu coaching dan materi yang sekarang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Dalam kaitan materi sebelumnya, tentu saja saling berkesinambungan dengan materi coaching. Dalam materi coaching, pembahasan yang dilakukan adalah kita sebagai coach menangani kasus seorang coachee dalam proses coaching. Dalam langkah coaching, di sana menggunakan langkah-langkah tirta, di mana di sana ada T, tujuan yang ingin kita capai, I, identifikasi masalah, R, rencana aksi, TA, tanggung jawab. Dari langkah tersebut, di pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran akan diperluas lagi dalam langkah-langkah sebagai berikut. Di sini, dalam pengambilan keputusan, kita akan melihat apakah sebuah kasus itu termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral. Dengan melihat 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu ends-based thinking berdasarkan hasil akhir, atau rule-based thinking berdasarkan berbasis peraturan, care-based thinking berdasarkan rasa peduli, dengan melalui 4 paradigma pengambilan keputusan dilema etika, yaitu yang pertama, paradigma individu melawan masyarakat, keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, kemudian ketika kita mengambil keputusan ingin menangani satu kasus, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, kita akan melalui 9 tahap atau 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, di sini kita mengenali apakah ada nilai yang bertentangan dari kasus yang akan kita gali. Kemudian menentukan siapa saja yang bisa kita libatkan, entah di dalam bentuk komunitas sekolah atau dengan praktisi lainnya. Kemudian yang ketiga, kita melihat fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi dalam kasus yang dialami seseorang. Yang keempat, pengujian benar lawan salah. Di sini untuk menguji kebenaran atau ada kesalahan, kita menggunakan yang pertama, uji legal. Uji legal di sini apakah dalam kasus tersebut ada unsur hukum yang berlaku di pemerintahan. Yang kedua, uji regulasi. Dalam uji regulasi, apakah ada pelanggaran kode etik sebagai guru atau pelajar. Kemudian uji institusi. Di sini berdasarkan perasaan kita, apakah yang kita ambil itu sudah berdasarkan baik buruknya dari kebijakan nilai-nilai pribadi kita. Kemudian
uji halaman koran. Dalam uji halaman koran, kita membayangkan jika kasus seseorang kita munculkan di halaman media sosial, media koran, atau lainnya, bagaimana perasaan orang tersebut ketika disebarluaskan kasusnya di medsos. Nah, kita harus melihat baik buruknya. Kemudian uji panutan atau idola. Di sini keputusan yang disesuaikan jika kita sebagai panutan kita, apakah panutan kita akan mengambil langkah seperti apa. Kemudian pengujian benar lawan benar. Di sini sebagaimana paradigma 4 paradigma yang termasuk dalam D5 etika tadi, di sini termasuknya dalam pengujian benar lawan benar. Kemudian prinsip pengambilan keputusan. Nah, kita ketika mengambil atau menyelesaikan kasus, kita harus menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan yang sudah kami uraikan tadi. Kemudian investigasi trilema. Kita harus mempertimbangkan alasan atau tanggung jawab selanjutnya yang akan dilakukan oleh sang pelaku kasus. Kemudian barulah kita membuat keputusan secara bijak. Setelah keputusan selesai kita bahas, kita akan meninjau kembali dan merefleksikan apakah hasilnya sudah baik untuk kepentingan bersama, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya. Itulah tadi koneksi antar materi dari modul sebelumnya dengan modul sekarang, antara materi coaching dengan materi keterampilan pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan dengan pemahaman saya tentang coaching dan pengambilan keputusan, saya dapat mempraktekkan dalam lingkungan sekolah tentang permasalahan yang dialami oleh guru, baik guru maupun siswa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.